Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang tokoh reformasi Protestan yang bernama Martin Luther. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Orang tua Luther sebenarnya berharap agar anaknya bisa menjadi seorang pengacara yang sukses, tetapi Tuhan memiliki kehendak lain. Luther memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Tidak hanya itu, Luther juga terus belajar dan akhirnya menjadi seorang pastor sekaligus profesor di bidang teologi. Di zaman Luther, pada masa pemerintahan Paus Leo ke-10 tahun 1517, Gereja Katolik melakukan praktik penjualan surat indulgensi atau yang kita kenal sebagai surat penghapusan dosa. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dana demi merenovasi gereja Saint Peter's Basilica di Roma. Mereka mengklaim bahwa surat indulgensi dapat menghapuskan dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman api penyucian atau purgatori. Luther mengetahui bahwa ini tidak benar, sehingga pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther melakukan disputasinya yang berjudul Disputation on the Power and Efficacy of Indulgences, atau yang lebih dikenal sebagai 95 tesis di pintu gerbang gereja Wittenberg. Tesis Luther dianggap menyerang gereja Katolik pada waktu itu. 95 tesis Luther menjelaskan bahwa yang pertama, Alkitab adalah otoritas tertinggi, dan yang kedua, manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman dan bukan melalui hasil usaha diri sendiri. Ketika Luther menuliskan tesisnya, ia sebenarnya bermaksud untuk mengutarakan pendapat melalui diskusi kaum cendekiawan dan bukan untuk melakukan pemberontakan terhadap gereja Katolik. Waktu itu, diskursus melalui tulisan dan disputasi secara langsung hanya lazim terjadi di kalangan cendekiawan. Tetapi di luar dugaan, dalam waktu 1 bulan saja, tulisan Luther telah menyebar ke seluruh Jerman. Hal ini mengakibatkan surat indulgensi menjadi tidak laku lagi, dan Luther dianggap melawan gereja Katolik. Momen ini juga menjadi suatu momen penting yang memulai reformasi Protestan. Mari sekarang kita lihat beberapa poin dalam tesis Martin Luther. Tesis nomor 32. Orang yang percaya bahwa melalui surat pengampunan dosa, mereka dijamin mendapatkan keselamatan mereka akan dihukum secara kekal bersama dengan guru-guru mereka. Tesis nomor 36. Setiap orang Kristen yang merasakan penyesalan yang sejati akan mendapatkan pengampunan dosa yang seluruhnya yang sejati dari penderitaan dan rasa bersalah, bahkan meskipun tanpa surat pengampunan dosa. Tesis nomor 37, setiap orang Kristen sejati, entah yang hidup atau yang mati, mendapatkan bagian dalam semua berkat Kristus dan gereja yang diberikan kepadanya oleh Allah, meskipun tanpa surat pengampunan dosa. Tesis nomor 43, setiap orang Kristen harus diajar bahwa orang yang memberi kepada orang miskin atau memberi pinjaman kepada orang yang kekurangan berbuat lebih baik daripada jika ia memberi surat pengampunan dosa. Tesis nomor 50 berkata, orang-orang Kristen harus diajar bahwa jika Paus mengetahui tuntutan para pengkhotbah pengampunan dosa, ia akan lebih menyukai jika Saint Peter's Basilica dibakar sampai menjadi abu, daripada dibangun dengan kulit, daging, dan tulang domba-dombanya. Tesis nomor 86. Sekali lagi, mengapa Paus yang jauh lebih kaya dari orang yang paling kaya sekalipun tidak membangun Saint Peter's Basilica dengan uangnya sendiri, sebaliknya dengan uang dari orang-orang percaya yang miskin? Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada bulan Juli 1520, Paus Leo ke-10 memutuskan bahwa pengajaran Luther sesat dan mengancam akan memberikan ekskomunikasi jika ia tidak menarik kembali ucapannya. Tetapi Luther dengan tegas menolak untuk menarik kembali ucapannya, dan malah membakar surat dari Paus yang membuatnya diekskomunikasikan pada tanggal 3 Januari 1521. 500 tahun lebih sudah berlalu sejak reformasi Martin Luther. Namun, sekiranya kita tidak melupakan dua pengajaran penting yang ditinggalkan oleh sang reformator, yaitu bahwa, pertama, Alkitab adalah otoritas tertinggi, dan yang kedua, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk menghargai Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah yang sangat mulia dan juga membacanya setiap hari agar iman kita boleh semakin kuat.